mau dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Ya, semoga adik-adik semua tetap sehat ya. Sekarang siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, saya dong nggak Pasti semua sudah siap ya Kak Iran ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau ingetin lagi nih untuk adik-adik di rumah. Kalau mau memuji Tuhan harus dengan sikap gimana Kak Iran? Nggak boleh sambil tiduran. Iya, betul. Nggak boleh sambil makan. Nggak boleh sambil bercanda pastinya. Iya, harus duduk ya rapi. Oke, sudah siap? Siap. Ya, kita mau nyanyi lagu yang bilang aku mau ikut. Sama-sama bilang aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Bilang cinta. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta. Bilang cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi. Cinta Tuhan. Yeay. Siapa di sini adik-adik yang cinta Tuhan? Saya Kak Pinda. Iya. Dan adik-adik di rumah juga pastinya. Tentunya. Ya, kita semua anak yang istimewa dong Kak Pinda. Betul Betul banget. banget. Oke, kalian mau ingetin lagi nih kalau keluar rumah Ya. harus menggunakan masker. Masker, nggak boleh lupa. Dan harus jaga jarak juga sama Iya, temannya. betul. Dan kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah. Di rumah aja. Yo, dong. Ya semuanya masih kuat berdiri kan? Masih dong Kak Iren. Kita naikkan pujian. Dunia boleh katakanku tak berarti, tapi kita anak yang Istimewa. Dunia boleh katakanku
kita mau dengar firman Tuhan di Kak Winda. Benar banget. Siapa yang sudah siap dengerin cerita firman Tuhan? Kalian udah siap? Siap. Siap banget dong. Iya. Iya. Yuk kita siapin hati kita untuk ditaburi oleh Firman Tuhan. Biarlah dari cerita yang mereka dengar pada hari ini Bapak, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Berkati juga untuk
yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, memberikan hikmat Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan yang boleh menjadi berkat buat setiap adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Shalom adik-adik. Ketemu dengan kakak. Ada yang kenal sama kakak? Atau ada yang masih sebagian kenal atau sebagian belum? Sebelum kita mulai firman Tuhan, kakak mau kenalan diri. Nama kakak Michael, bisa dipanggil Kak Kael, Kak Mike, boleh. Rasanya sih sedih ketemu walaupun secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus juga akan memberkati kita. Walaupun dalam keadaan rumah kita masing-masing, kasih Yesus tetap ada bersama kita. Hari ini kakak akan membawa sebuah cerita yang tentu mungkin adik-adik sudah pernah sering dengar. Ceritanya adalah cerita tentang Nabi Musa. Oke. Dan tema pada hari ini adalah tentang excellent. Ada yang tahu arti excellent? Excellent artinya luar biasa. Artinya bagus, artinya keren, artinya baik, excellent. Dan tema kita pada hari ini adalah excellent. Nah, berhubung tema kita hari ini excellent, kakak akan membawa sebuah cerita yang sangat luar biasa, yaitu cerita tentang Nabi Musa. Ada yang tahu ceritanya? Oke, pasti sudah pada tahu. Ada yang juga belum. Baik, kakak akan ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa. Adik-adik, Nabi Musa itu adalah sebenarnya dia orang-orang yang disebut. Pada awalnya adalah dia orang-orang yang biasa, tetapi karena kuasa Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang excellent, anak Tuhan yang excellent. Nah, adik-adik, kita pada hari ini akan belajar dari Musa bagaimana menjadi anak Tuhan yang excellent. Nah, Musa itu adalah seorang orang yang biasa. Dia orang yang tidak pandai berbicara, orang yang tidak percaya diri, orang yang suka minder. Tapi pada suatu hari adik-adik, Tuhan memilih Musa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa ke tanah Kanaan, tanah yang luar biasa indahnya. Pada saat Tuhan membilangkan kepada Musa, Musa, kamu aku pilih akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tapi suatu saat Tuhan berbicara kepada Musa, Musa merasa minder, Musa merasa nggak percaya diri, Musa merasa nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, kamu pasti bisa. Dan pada akhirnya Musa mengambil keputusan bahwa dia akan memimpin bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak? Selama perjalanan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, Musa melakukan banyak mujizat. Yang pastinya karena Allah yang luar biasa dong. Karena Allah menyertai Musa, memberkati Musa, Allah selalu ada bersama Musa, sehingga Musa selama perjalanan Musa melakukan banyak mujizat. Contoh salah satunya mujizatnya, ada yang tahu adik-adik? Nah, benar. Musa membelah laut dengan tongkatnya. Musa bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Banyak mujizat-mujizat yang bisa Musa lakukan karena penyertaan dan pertolongan dan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita angkat? Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Musa? Apa sih yang bisa kita bawa dari cerita Musa yang kita dengar tadi untuk menjadikan kita seperti Musa, anak-anak Tuhan yang excellent, anak Tuhan yang luar biasa? Wow. Kakak akan membacakan satu ayat firman Tuhan pastinya di sini. Karena apa? Kenapa Musa bisa melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa? Tentu pasti karena Tuhan. Dalam Alkitab Amsal pasal yang kedua ayat ke-6. Nih, abang bacain ya.
Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia sangat baik. Firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Wow, poin apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan? Yang pertama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Poin yang pertama, kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan dalam keadaan dalam kehidupan kita adik-adik. Waktu kita lagi senang, kita ingat sama Tuhan. Waktu kita lagi sedih juga, lagi takut ataupun lagi kesulitan dengan masa-masa pandemi corona ya, jangan khawatir adik-adik. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Oke, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, adik-adik, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik adik dalam belajar, baik adik-adik waktu dalam senang, gembira, kita selalu harus ingat Tuhan, harus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan Musa pastinya dong. Waktu dia dalam keadaan kesulitan, dia merasa sedih, dia merasa ketakut, dia mengandalkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya orang yang biasa, tapi karena Tuhan yang memilih aku, sehingga aku mampu untuk bisa menjalankan tanggung jawab yang Tuhan beri. Wow, luar biasa. Musa sangat selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan begitu juga kita dengan adik-adik kita ini kan anak-anak Tuhan, sama seperti Nabi Musa. Nah, adik-adik, kita juga pasti dong mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita agar kita menjadi anak yang excellent, yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Pasti. Poin kedua apa ya? Oke, poin kedua adalah mengasihi Tuhan Yesus. Siapa adik-adik di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Bisa angkat tangannya? Pastinya dong semuanya, karena semuanya adalah anak-anak Tuhan. Nah, poin yang kedua, untuk menjadi anak excellent, kita harus mengasihi Tuhan Yesus kita. Bagaimana sih caranya, Bang? Bagaimana sih caranya, Kak, mengasihi Tuhan Yesus? Nah, ini Abang kasih tahu caranya. Cara mengasihi Tuhan Yesus adalah dengan patuh, taat, setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, patuh dalam hal apa, Kak? Patuh dalam contoh adik-adik pas lagi makan. Siapa ayo pas lagi makan lupa berdoa? Wah, pasti kakak percaya deh, gak ada yang lupa berdoa, pasti semua pasti berdoa, betul bukan? Oke, ya adik-adik, seperti makan kita harus berdoa, sebelum tidur kita harus berdoa, bangun pagi kita harus berdoa, kita patuh, taat, setia sama Tuhan. Terus kita menjadi anak yang baik, anak yang cinta, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang baik. Dan kita juga pastinya patuh dan tunduk kepada orang tua. Karena Tuhan bilang, patuhilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Makanya kalau Tuhan bilang begitu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus patuh, sayang kepada orang tua, mama dan papa kita. Oke. Poin yang kedua tadi adalah mengasihi Tuhan. Itulah adik-adik yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah poin 2 ini kita lakukan dalam kehidupan kita adik-adik, kita taat, kita setia, kita tunduk, takut sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik, pasti kita akan bisa membawa kita menjadi anak excellent. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberi hikmat adik-adik. Nah, Tuhan sumbernya. Nah, karena kita sudah mengasihi Tuhan, karena kita sudah patuh, taat, setia kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kepandaian, maka semua akan dikasihkan sama kita karena kita mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Karena
dan akan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang excellent, yang luar biasa. Luar biasa dalam apa? Dalam belajar, dalam kreativitas, luar biasa dalam keaktifan, luar biasa dalam prestasi, luar biasa dalam segalanya. Pastinya luar biasa dalam masa depan kita dan cita-cita kita adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau menerapkan 2 poin. Yang pertama tadi apa? Ayo. Nah, benar sekali. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan Yesus. Seperti Musa mengandalkan dan mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, firman Tuhan mengatakan kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu adik-adik juga sekalian di rumah harus bisa mengandalkan Tuhan. Adik-adik juga harus mengasihi Tuhan seperti yang firman Tuhan bilang, harus patuh, taat dan setia kepada Tuhan. Terlebih lagi harus menghormati dan menyayangi orang tua, mama dan papa kita. Amin firman Tuhan. Dan pada saat ini Abang sudah berhenti berbicara tentang firman Tuhan, tapi Abang percaya Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik semua di rumah, menjaga adik-adik semua di rumah, dan selalu memberkati adik-adik selalu di rumah, selalu diberi kesehatan, kepintaran, kepandaian, dan selalu diberikan hati yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, Abang akan ingin berdoa buat adik-adik semua. Kita akan berdoa, ambil sikap. Kita berdoa seperti apa? Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Bapa yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami ada sebagaimana kami ada sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi dan cinta sama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa Engkau berkati kami, Kau lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan Tuhan kiranya firman yang telah kami dengar dan kami pelajari Bapa, dan kami ingat, dan Roh Kudus yang akan membantu kami, hati kami, pikiran kami, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang excellent, yang luar biasa dalam segala hal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.